kita diperintahkan untuk perhatian kepada perputaran hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kita harus perhatian. Jangan kita biarkan perputaran itu berlalu sedemikian jalan sebagaimana biasa, tanpa kita bisa mengambil keutamaan dan keistimewaan daripada waktu-waktu yang berlalu tersebut. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil keberkahan yang diturunkan oleh Allah di dalam perputaran kehidupan kita ini. Jangan biarkan hidup ini berlalu begitu saja. Padahal di sana banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Nabi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diantaranya dan banyak diriwayatkan oleh yang lain. Beliau bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Nabi bersabda, inna li rabbikum, sesungguhnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ayyami dahrikum, dalam kehidupan hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita. Kita dari jam 00 berlalu ke jam 1, jam 1 berlalu ke jam 2, 2, 3, 4 sampai masuk waktu subuh, dari subuh masuk ke duha, duha pagi, pagi duhur, duhur asar, terus perputaran hari. Katakan kita mulai dari hari Ahad, kemudian berlalu ke hari Senin, Senin berlalu ke hari Selasa, terus berputar detik, menit, jam sampai satu minggu. Minggu pertama berlalu ke minggu kedua, minggu kedua, minggu ketiga sampai bulan. Bulan Muharram berlalu, kemudian masuk bulan Safar, Safar bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal bulan Rabiul Tsani, terus sampai tahun 1400 sekian, sampai sekarang sudah 1400 berapa? 39 Hijriah. Di dalam perputaran menit, hari, minggu, bulan, itu nafahat, banyak karunia-karunia yang diturunkan oleh Allah. Perputaran hidup ini penuh dengan karunia, penuh dengan pemberian, penuh dengan curahan rahmat, penuh. Ala, ketahuilah, fata'arradu laha, hadanglah karunia tersebut. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Hadang tanpa nono karunia, berikan hujan yang turun, jangan kau biarkan hujan itu turun terbuang begitu saja tanpa nono. Kan begitu. Apa banyak karunia, Habib? Ya sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Jangankan berbicara hari, bulan, jam saja. Masuk jadi jam 00 ke belakang tengah malam. Bagaimana fadilah tengah malam? Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman. Tengah malam, sebagian dari malam, tengah malam bertahajudlah, dengan tahajud kau akan diangkat pangkatmu oleh Allah. Itu kan karunia dari Allah. Berapa tengah malam yang kita lalui yang kita tidak robbana. Gitu. Kan itu lalu. Terus akhirul lail, sepertiga terakhir. Kan itu, sepertiga terakhir waktu yang mustajab. Nabi Rasulullah SAW bersabda sedemikian rupa, ditutup dengan witir dan seterusnya sampai masuk azan subuh. Berapa hari waktu itu kita lalui, atau bahkan sepanjang hidup kita tidak pernah bangun di waktu tersebut sampai subuh. Masuk waktu subuh, antara subuh dan qomat ada waktu yang istimewa. Di sana ada sholat namanya sholat rakaatil fajr, atau dalam masyarakat awam dikenal dengan qobliyatas subhi, yang pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia dan seisinya. Sebagian lama apa maksudnya? Andai kata sampean punya uang sedunia ini milik sampean, sak semuanya, sak sawahnya, sak kebunnya, sak tambangnya, semua milik sampean, kuwatir punya sampean, terus diwujudkan dalam bentuk uang, kemudian disedekahkan, itu pahalanya masih lebih besar 2 rakaat qobliyatas, yang itu
Berapa pagi, berapa subuh yang kita lalui tanpa ada qobliyatas subuh. Kemudian setelah qobliyatas subuh ada doa. Yang doa itu langsung diajarkan oleh Nabi, bukan dari fulan, wala kiai, wala habib, wala Nabi. Namanya doaul fajar. Itu perjalanan sampai pagi. Ya sudah subuh, terbit matahari. Salat 2 rakaat namanya rakaatain isyraq, yang dikatakan barang siapa yang salat subuh duduk sampai rakaat sampai terbit matahari kemudian salat 2 rakaat sama dengan haji. Beberapa kalau dalam satu tahun ada 360 haji kalau yang kita sia-siakan. Mau apa haji setahun sepisan? Setahun sepisan masih ngenteni berapa likur tahun. Setiap subuh kita bisa haji, jadi berapa yang kita lalui. Nah, begitu pula dalam bulan, ya, dalam sampai siang ada duha. Terus kalau kita hitung sampai malam, maghrib, isya, banyak pemberian Allah yang diturunkan. Ala fata'arradulah, tanpa nono, jangan kau biarkan. Mulai subuh tangi sampai ke silsan subuh lagi, omplong-omplongan ada isinya. Wala Quran, wala jamaah, wala ngaji, wala wirid, wala doa. Ala fata'arradulah. Kemudian nanti seminggu ada ketemu namanya hari Senin, di mana Nabi dilahirkan. Ada puasa. Terus bulan ada malam Jumat, malam yang istijabah. Mau diperintahkan untuk memperbanyak baca salat. Berapa Jumat yang kita lalui begitu saja. Terus sampai bertemu bulan. Ada bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Bertemu dengan bulan Safar, Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi dan seterusnya. Kata Nabi, ala fata'arradulaha, tanpa nono, hadanglah karunia Allah itu. Sebagaimana hujan tadaono, seberapa kita dapat air hujan, seberapa besar yang kita gunakan untuk menadah. Ada kalanya kalau bawa cangkir ya dapat sak cangkir, bawa timbo ya dapat sak timbo. Kalau bawa dream ya dapat sak dream, kalau bawa tangki ya dapat sak tangki, tergantung. Sehingga ketika hari-hari mulia banyak orang yang tanya, apa yang harus saya perbuat Habib? Berbuat baiklah sekuat sampean, bagikan orang yang nadong dengan berbagai banyak wadah. Ini bulan yang mulia, ini kata di pengajian disampaikan Muharram bulan yang mulia, kok bingung apa yang harus saya laksanakan di bulan apa saja. Makin banyak kita melaksanakan ibadah, berarti makin banyak kita nadong, makin banyak hasilnya. Kan itu, kita turun terjun ke lapangan biar basah dengan guyuran hujan, andai kata hujan. Nah kalau ada hujan sengidan, sembunyi, ya garing Mbak. Yang deres sudah hujannya, kalau orangnya sembunyi, kering. Yang deres hujannya, kalau orang tidak masang wadah, tidak dapat apa-apa. Makanya ini yang diulang-ulang, mau bulan Muharram ini bulan yang mulia, Muharram ini nanti masuk bulan ini bulan yang mulia. Yang goblok ngomong, "Siki mulia, bumen jare iku mulia, saiki iki mulia." Hangen di bener. Ya bener kabeh sih, rohain bener. Hah? Ini bulan yang mulia Muharram, nanti ini bulan Rajab mulia. Bingung dia. Ini mulia, dulu katanya Rajab mulia. Ini sekarang ini mulia lagi. Yang betul yang mana sih? Semuanya mulia betul. Kamu yang pikirannya tidak betul, dikasih enak malah nyari tidak enak. Kalau perlu setiap bulan kita minta mulia terus. Hah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, di antaranya beliau mengatakan, tidak ada hari raya bagi saya, semua hari raya. Kabeh lebaran. Semua hari raya. Kata beliau, karena hari raya bagi beliau bukan baju baru, sarung baru, makanan enak, tapi ketika beliau beribadah di hari itu dengan ibadah yang benar, itu adalah lebaran. Karena kebanggaan ada pada ibadah, bukan pada sarung atau kelambi yang anyar. Hah, teman? Ulama malah ditanya tanggal berapa Lailatul Qadar? Udah ngerti saya Lailatul Qadar tanggal berapa, karena setiap malam di bulan Ramadan saya anggap Lailatul Qadar. Ini kan tidak berlalu begitu saja. Wala tahu subuh, wala tahu duhur, wala tahu Muharram, wala tahu ini bulan Rajab, himur kabar. Kalau kapan karnaval, kapan BEC, kapan konser, kapan sepak bola. Sepak bolanya masih 2000 berapa? Piala Dunia 2000 berapa? Hah? 18 sekarang jadwalnya sudah keluar. Tadi pagi saya dikirimi orang jadwal balapan motor. Wow, apa? Ini saya kirim ke Ustadz. Baru tanya, ini apa maksudnya Ustadz? Tidak tahu juga. Tadi pagi ada ngirim jadwal apa namanya? MotoGP. Itu balapan apa itu? Mobil, sepeda?
Sepeda. Pagi-pagi Roha baca kitab, buka WhatsApp dan jadwal balapan sepeda. Mau apa saya dikasih jadwal balapan sepeda? Saya kirim ke Habib-Habib. Guru bosan semuanya. Ini apa maunya? Kompon balapan, tak kelenti. Nah, ketika kita pak jadwal sepak bola, jadwal balapan, jadwal ini, lah kenapa kita tidak tahu jadwal mana hari yang mulia, mana hari yang istimewa? Hah? Mana yang hari yang luar biasa, mana dikabulkan doa, mana kalau beramal pahalanya dilipat gandakan, mana dan mana. Itu setiap hari Allah nuang seperti itu ya. Masa tidak tahu? Orang sudah baca doa, kadang-kadang doa ini awal Rajab kan ya. Tanya ono paran kok mau doa. Terus tanggal siji Rajab. Ono paran wis kasep sudah. Ketinggalan jauh sudah seperti itu. Ada apa sampean puasa? Ini kan Yaumu Asyura. Loh apa Yaumu Asyura itu? Jangan mau puasa sama Yaumu Asyuranya tidak tahu. Dan itu sudah melanda keluarga kita sebetulnya saudara ya. Kan melanda keluarga kita eman-eman. Nah, orang yang serius dalam menyambut hari-hari yang mulia, orang yang serius di dalam menyikapi hari-hari atau sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, itu ada tanda-tanda orang yang bertakwa. Oh iki seruah Sa'ban, oh iki Sa'banan. Dan sekarang Sa'banan tinggal beberapa masjid dan musala-musala saja. Yang lain nganggap nisu Sa'ban sama dengan yang apalagi Rejab. Weruhe Rejab tanggal 27 tok itu saja. Pada Rejab sejak tanggal 1 sampai tanggal akhir merupakan hari-hari yang istimewa karena berada di bulan yang istimewa. Dan eman-eman mau berlalu begitu saja. Makanya kita robah. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus kita robah. Harus kita berikan pengertian kepada keluarga khususnya. Ngomong sama istrinya, engkau bengi malam si Rejab. Kan gitu. Saya tanya, ada apa Mas ono paran? Tanggal malam 1 malam bulan yang mulia. Malam doa dikabulkan berdasarkan sabda Nabi. Ya cuman sampean bisa pidato gitu kan harus ngaji. Nah, sampean duduk seperti ini ngaji. Inggris sedikit copi pengajian. Mana? Untungnya masih bisa menyaksikan live. Baiklah berapa ilmu yang terlewatkan. Kan itu. Coba kita hutan, nganggo jas hujan kan gitu. Pengajian gerimis urung. Mendung urung, Mak. Ngaji kan, boleh mendungi cemong ketiga, mulia repot ngudannya. Jadi harus agak ala fata'arudullah. Tapi tanpa nono, jangan kau diem saja, tanpa nono. Hadanglah pemberian Allah itu agar kita bersama mendapat bagian. Dan orang yang serius dalam hal ini bisa membedakan mana ini yang dimuliakan oleh Allah, mana ini yang disabdakan oleh Nabi. Yang serius dalam hal ini itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau sampean tanya apa tanda-tandanya orang yang bertakwa, di antaranya apa tanda-tanda orang yang hatinya bertakwa? Dia mau mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh agama. Dia tahu bisa membedakan, oh ini masjid, berarti saya harus begini kalau di masjid. Karena apa? Masjid adalah rumah yang diagungkan di dalam agama Islam. Berdasarkan firman Allah, hadis Rasulullah diagungkan. Terus kita ikut mengagungkan, berarti ada tanda takwa dalam diri kita. Kalau malbu umah yoget seperti itu, masuk masjid dia seperti itu, masuk WC ya seperti itu, berarti tidak ada pengagungan atas tanda-tanda kebesaran Allah, bendera-bendera agama. Nah gitu. Ketika kita orang yang bertakwa, kita ada pengagungan. Artinya bagaimana? Saya kalau masuk masjid ini rumahnya Allah ini, tidak sama dengan rumahnya orang yang lain. Kan itu kadang-kadang masuk rumahnya kiai sudah merangkang. Orang itu kadang-kadang mau salaman sama saya, sandalnya sudah dibuka dari paving sini, Pak. Iya. Yes, mereka maunya sendiri, bukan terus saya tulis sandal harus dilepas kalau mau salaman sama Habib. Enggak. Tapi dibuka. Lah ketika itu akan ke rumah saya, apa sih harganya? Dan bagaimana dengan rumahnya Allah? Ketika dia itu perhatian, ini rumahnya Allah, saya berarti harus kaki yang kanan. Ini rumahnya Allah, berarti ada kostum yang pantas
untuk masuk ke rumahnya Allah. Ya kalau celana megawe, masuknya ke mana? Masuk ke toko, masuk ke usaha, masuk ke mana? Sama dengan masuk ke masjid. Berarti kan tidak ada pengagungan. Kan gitu. Kan tidak ada pengagungan. Yang penting kan hatinya yang bangkang saja, Pak. Kan gitu. Allah menata bagaimana sikap zahir dan bagaimana sikap batin, sehingga sholat harus tutup aurat, kan gitu. Karena zahir ada dalam pandangan kebaikan, ada dalam pandangan zahir juga, gitu. Nah gitu, apalagi berhadapan dengan manusia. Ke lapangan pakai kaos itu, lah Jumatan kaos itu juga Ronaldo. Jadi kita bisa mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh agama, itu ada tanda-tanda ketakwaan kepada Allah. Bagaimana masjid? Oh ini siapa? Oh ini bendera agama. Kan begitu. Oh ini orang yang berilmu. Oh ini buku yang berisikan Al-Quran. Oh ini Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Nah termasuk apa yang diagungkan adalah hari-hari yang dimuliakan, yang disebut di dalam firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ala fata'arradulah," tanpa jangan berlalu begitu saja. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dari hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inna lillahi fi ayyamid dahri nafahatin fata'arradu laha fala'alla ahadukum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada." Nabi bersabda, "Inna lillah," sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, fi ayyamid dar, dalam perputaran kehidupan ini, nafahatun, Allah banyak memberikan karunia kepada hambanya. Tidak ada belai-belai, oh iki dino belai, oh iki naas, hari naas, sirah gawe naas. Ini hari naas, ini hari belai, ini nogone mangap, iki Roro Kidul metu. Sehari ini itu biar Jojo nyunati bareng Nyai Roro Kidul nyunati. Nah, anaknya Nyai Roro Kidul itu berapa sekali wakil mulai punya nyunati terus. Gak mari-mari. Ini gini, oh, nah macam. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah dalam kehidupan kita ini nafahat, banyak pemberian, hembusan angin segar, hembusan karunia. Fata'arradu, hadanglah, ambillah. Mungkin antusibahu naf'atun, ketika kita menghadang begini, oh malam 1 Rajab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terkena tetesan satu saja rahmat Allah, maka orang itu menjadi orang beruntung selama-lamanya. Tetes rahmatnya Allah. Mungkin mengenai satu saja, fala yashqa ba'daha abada, dia tidak akan celaka sampai ke akhirat. Sehingga kita diperintahkan untuk menghadang karunia Allah tersebut. Di antaranya yang berkaitan dengan bulan Rajab, di antaranya satu, Rajab merupakan salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rajab merupakan salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran. Apa ada bab Rajab di dalam Al-Quran? Ada, tersirat. Ketika Allah berfirman, minha arba'atun hurum, ada 4 yang mulia. Allah berfirman, ada 4 yang mulia. Dan ayat ini selalu kita ulang-ulang dalam pengajian, baik akan memasuki bulan Rajab atau akan memasuki bulan Muharram. Allah berfirman, arba'atun hurum, 4 yang mulia. Apa saja yang 4 itu? Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Allah tidak menerangkan, tekarki. Pokoknya 4 gitu ya. Tahun rolas, 4 yang mulia. Apa yang 4 itu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban Al-Quran dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abi Bakrah, bahwa Nabi pernah bersabda berpidato pada haji wada', beliau menerangkan 4 yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dan Allah tidak memerinci apa yang 4 tersebut.
Nabi memerinci. Di antara dari perincian Nabi tersebut, termasuk yang 4 itu adalah bulan Rajab. Termasuk dari 4 yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi menjelaskan silawarwahang papatiku, di antaranya dari 4 yang mulia itu adalah bulan Rajab. Di antara yang 4 Nabi bersabda, di antaranya adalah bulan Rajab. Kemudian dari yang 4 itu mana yang nomor 1, ranking 1? Kan dari yang 12 dipilih, ada 4 yang mulia. Nah, dari yang 4 ini mana yang mulia? Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan Muharram dan seterusnya. Di antaranya juga ada yang mengatakan dari 4 itu yang paling mulia adalah Rajab. Ada yang mengatakan pendapat di antara yang 4 yang mulia itu rankingnya adalah bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Muharram dan seterusnya. Yang penting yang 4 ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Rajab yang kita akan masuki insyaallah pada malam Senin. Kemudian bulan Rajab itu memiliki banyak nama. Iya, memiliki banyak nama. Ada yang menyebut dengan nama Rajab, ada pula yang menyebut dengan nama Rojam, pakai mim, Rojam. Nabi menyebut dengan istilah Rajab Mudhar, disebut pula Rajabul Asam, disebut pula Rajabul Asab. Jadi namanya banyak. Biasanya banyaknya nama menunjukkan kehebatan. Banyaknya nama menunjukkan kehebatan. Yang maha hebat Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Allah yang maha hebat memiliki banyak nama. Di antaranya yang kita kenal ada 99 nama Allah disebut dengan nama Asmaul Husna. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama. Banyak nama. Ada yang mengatakan sampai 300, ada yang mengatakan sampai 1000 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting yang kita kenal banyak. Kadang-kadang kita mengatakan Rasulullah Nabi Muhammad disebut pula dengan Ahmadal sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad. Kadang-kadang kita juga manggil dengan nama Mustafa, Ahmadal Mustafa. Siapa itu? Sama. Ala Toha. Siapa Toha? Rasulullah. Rasul ala Yasin. Banyak namanya. Hebat, mulia. Hebat. Di masjid kalangan kita maling yang hebat namanya banyak. Ditangkap Gembong Curanmor, Taufik alias Doni alias Sapa alias. Jadi satu orang punya nama banyak, berarti maling kelas berat itu. Aliasnya banyak, namanya asalnya bagus kadang-kadang. Alias ini, alias ini, alias ini. Bulan Rajab memiliki banyak nama. Di antaranya yang terkenal dengan nama Syahru Rajab, Rojim, Ba, Syahru Rajab. Sebagian mengatakan kenapa dikatakan Rajab, karena yurajab yu'azzam, karena bulan yang diagungkan. Bulan yang diagungkan. Juga karena tatarajab, bergemuruh. Bulan yang bergemuruh, bulan Rajab. Kenapa disebut bulan yang bergemuruh? Karena malaikat bertasbih, bergemuruh dengan tasbih pada bulan Rajab. Kemudian kalau Nabi sendiri menyebut di dalam hadis sahih, beliau mengatakan Rajabu Mudhar. Rajabu Mudhar. Nabi menyebut Rajab ini dengan Rajab Mudhar. Apa Mudhar itu? Siapa Mudhar? Mudhar adalah salah satu daripada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu punya mbah buyut namanya Buyut Mudhar. Sehingga sampai ketika baca berjanji wa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Humidat Isalul Zaniyah dan seterusnya, nanti ada ibni
Mudhar ibni, Nizar ibni, Ma'ad ibni Ajlan. Mudhar salah satu kakek Nabi. Kenapa kok Nabi mengatakan Rajabu Mudhar di antaranya? Kenapa kok dikatakan Rajabu Mudhar? Karena Mbah Buyut Mudhar ini apabila masuk bulan Rajab, dia kumpulkan anak cucunya. Ya, dia kumpulkan anak cucunya, beliau berpidato menjelang masuknya bulan Rajab, berpidato kepada anak-anak keluarganya, masyarakatnya untuk menghormat bulan Rajab. Nabi menyebut Rajabu Mudhar, kata Nabi, hadis sahih. Kenapa kok menyebut Rajabu Mudhar? Karena buyutnya Nabi, Mbah Buyutnya bujuk Mudhar, Mbah Buyut Mudhar ini ketika masuk bulan Rajab, beliau selalu mengingatkan kepada keluarganya, anaknya, cucunya, masyarakatnya bahwa ini bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Sehingga orang-orang tahu kalau memuliakan ini berarti Mudhar ini. Sehingga disebut dengan nama Rajabu Mudhar. Jadi ketika ada orang tanya, "Lo saiki cepi kadang ngulutan." Jadi diagung-agungkan Mudhar Rajab mulia. Mulai begini tahu guru saiki ya. Kita kono anak mulai begini nang endi? Nah mulai dulu kemana sampai ini? Kalau mulai dulu ada di pinggir jalan, trotoar, PHR, tidak mungkin rumah kabar sama Rajabu Mudhar. Kalau zaman duduk di pengajian pasti tahu Rajab ini dimuliakan juga sejak zamannya Mbah Mudhar. Lah zaman now kau masih tanya Rajabu Mudhar kaset. Hari ini masih tanya bulan Rajab kok diagung. Itu Mbah Mudhar diantaranya pula sebagian menerangkan Mudhar ini adalah parah nisa. Mudhar ini adalah orang yang memiliki keturunan yang sangat banyak. Wakeh. Mudhar ini punya keturunan, punya anak-anaknya banyak, punya cucu-cucunya banyak, banyak pokoknya. Banyak keturunannya itu memiliki anak putu yang banyak. Sehingga kenapa disebut Rajabu Mudhar? Ada sebagian yang menerangkan karena banyaknya rahmat yang diturunkan oleh Allah di bulan Rajab bagaikan anak keturunan Mudhar yang banyak tersebut. Yang penting sudah bulan Rajab, bulan yang mulia. Allah yang mengatakan seperti itu dan diteruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, langkah pertama ya. Langkah pertama sudah Isya. Langkah pertama, apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama adalah mengisi malam pertama bulan Rajab, yaitu malam Senin, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah, terserah sampean. Saya malam 1 Rajab. Ya sebetulnya bukan hanya setiap malam 1 Rajab. Kita setiap malam juga berusaha untuk ibadah, tapi dengan latar belakang kemuliaan ini kita menambah semangat dalam ibadah kita. Oh itu tidak boleh menghususkan itu. Yang tidak boleh itu menghususkan mau ibadah kalau malam 1 Rajab habis itu leren tidak ibadah lagi. Yang ibadah maning dorong kok suci Rajab maning, ya sesat seperti itu. Tapi kalau kita menambah ibadah pada hari-hari yang dimuliakan, ala fata'arradul Nabi nyuruh tanpa nono. Terus tanpa gimana? Gini sampai tengah malam, gini gowo nyiru. Kan enggak, yang usia nambah nih perbanyaklah ibadah. Saya mau malam 1 Rajab saya mau baca sholawat 10.000, bagus. Siapa yang ngelarang baca sholawat? Malam 1, malam 10, malam 1, tolong bolo, terserah. Oh saya mau baca Quran. Pokoknya saya 1 malam saya mau hatam, bagus. Wah baca Quran mata ini tidak kuat, mata saya tidak kuat, ngantuan. Saya mau sholat saja. Saya mau sholat tahajud, mau sholat witir biasanya 3, saya mau 11, saya mau sholat tasbih, bagus. Sikil yang tidak kuat saya mulai. Nah saya mau ngerti itu ya. Terus kongkon sholawat kesel, kongkon mau Quran moto hingga, kongkon sembahyang sikil. Dan terus, nah kalau sampai mau ibadah yang tidak kesel, itu tidak capek,
ndak apa asam murad, sebentar pahalanya besar, ngedum uang. Ngedum uang. Aku semaghrib secup bawa uang 5 juta tuh di pengajian, habis gitu dadah pulang sampai pahala sampai lebih besar daripada yang nunggu sampai isya. Hah? Nggak apa-apa. Pulang maghrib sampai ke sini masjid 1.000-an. Wis mari gitu mulai sorong. Iya, nggak apa-apa. Selamat datang Rebo lagi boleh kan begitu. Pahala besar. Dan namanya orang ibadah ya harus berkorban, kan ya. Sampai tidak mau kurang uang sembahyang. Kan ya tidak mau ya wirito, tidak mau ya baca Al-Quran. Ini Quran tidak mau, sholawat tidak mau, pengajian tidak mau hadir, sembahyang sikil kesel, ngedum duit melit. Ya, selamat jalan ke neraka sama. Dan apa? Kan iya. Itu. Jadi malam pertama disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Asakir an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, hadis disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'. Nabi dawuh, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti malam mustajab, istijabatud doa. 5 malam kata Nabi. 5 malam. Yang pertama apa kata Nabi? Awwalu lailatin min Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Malam tanggal 1 Rajab. Malam dikabulkannya doa. Yang kedua, yang ketiga ada 5. Ya, yang kedua, yang ketiga nanti. Ya, kalau di waktunya sampai dikasih tahu. Yang penting yang pertama yang sesuai dengan apa yang kita bahas, malam tanggal 1 bulan Rajab. Nabi bersabda seperti itu. Terus bagaimana kenyataan orang-orang yang ada di sekitar Nabi ketika mendengar bahwa malam-malam tersebut malam istijabatud doa, malam doa mustajab, doa dikabulkan oleh Allah 5 malam. Apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang di sekitar Nabi? Di antaranya tercatat dalam sejarah, karena Sayyidina wa Imamuna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu yufarrigu nafsahu fil ibadah fi 4 layalin fi sanah. Sayyidina Ali dikatakan mengkosongkan dirinya dari kegiatan-kegiatan yang lain dan mengisi dengan ibadah tanpa mau diganggu oleh orang dalam malam-malam. Di antaranya adalah malam tanggal 1 bulan Rajab. Minta maaf, saya jangan diganggu. Perkara besok lusa dan besok lusa lagi monggo, tapi untuk malam ini Sayyidina Ali minta maaf, dia memang mengkosongkan dari aktivitas-aktivitas yang lain kecuali untuk beribadah kepada Allah semalam suntuk. Kapan? Malam pertama di bulan Rajab. Bagaimana dengan puasa? Insya Allah nanti pada malam Senin kita juga sedikit akan menyampaikan tentang ibadah-ibadah yang lain. Yang penting laksanakan apa saja yang bernilai kebaikan di hadapan Allah, kita laksanakan dalam rangka menghadang apa yang akan disiramkan oleh Allah di malam yang mulia, malam-malam yang mulia di antaranya malam Rajab. Dan pada malam-malam itu pula Nabi memulai dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ini Nabi yang baca. Banyak disebut dalam hadis, di antaranya sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti, Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis doa tersebut. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Nabi mengikat 3 bulan ini dalam satu paket. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sehingga ulama mengatakan ketika orang menghidupkan 3 bulan ini, dia akan mendapat pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengikat 3, Rajab, Sya'ban, Ramadan, satu paket. Kalau diambil satu paket, baru nanti ada pemberian yang lebih, ada bonus. Kalau Rajab saja, ya tidak apa-apa, bagus. Sya'ban saja bagus, Ramadan saja bagus. Isun kois mesisan Ramadan.
nanggung cip situ kan Ramadan ajur-ajuran solong di Ramadan kok jaluk sepura nah Gusti Allah ya daripada enggak ajur terus-terusan kan gitu. Nah, artinya ketika tiga ini kita muliakan sesuai dengan doa Nabi dan dapat bonus kan itu seperti di mana namanya sangat beli itu beli 3 gratis 1 beli 3 bonus 1 beli 2 mempengok ya tetap dapat bonus telu bonus 1 bukan beli 2 terus bonusnya sampai tugel ya enggak namanya beli 3 bonus 1 beli 2 enggak dapat bonus apalagi beli 1 diantaranya dicatat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu beliau berpuasa Rajab, Sya'ban, Ramadan